Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara KPU, ya, kupas program utama Gatot. Malam ini kita kehadiran beberapa bintang tamu. Yang pertama ada Mas Fahri. Mas Fahri dari FISIP ya, FISIP tahun 2016. Fahri dari FISIP 2016, lalu kemudian Mas Arya dari Psikologi 2012. Psikologi 2012. Dan yang terakhir nih yang paling cantik nih, kita perkenalkan. Saya Eri, FHUI 99. FHUI 99. Kalau saya perkenalkan, saya Gatot Priyotomo, FTUI 2011. Oh, salah ya. Saya FTUI 90. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengulas program yang nomor 3 dari Gatot Priyotomo, kandidat Ketua Umum ILUNI UI nomor 4, yaitu Talent and Career Development Program, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah program yang sebetulnya disusun berdasarkan atas bukan ide saya sendiri nih, langsung, karena ini adalah sesuatu yang kita formulasikan dari ketemu dengan banyak teman-teman mahasiswa, terutama satu alumni muda yang lagi mencari pekerjaan, yang kedua para alumni kita profesional yang ingin meningkatkan karirnya lagi, ketiga juga alumni yang tidak ingin masuk ke jalur profesional tapi ingin masuk ke jalur wira swasta dan usaha, membangun usahanya sendiri, startup. Keempat, kita ketemu mahasiswa juga yang punya kebutuhan apa? Butuh internship, butuh beasiswa gitu ya, lalu dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, 3 orang ini sebetulnya adalah teman-teman ngobrol kita pada malam ini yang kita coba untuk mengeksplorasi secara lengkap sebetulnya seberapa pentingnyakah nih program-program seperti ini, terutama untuk alumni muda. Dan kalau Mbak Eri ini bukan alumni muda, ini alumni apa sebutannya Mbak? Alumni kawakan gitu ya. Alumni usia banyak. Kalau di satu sisi ini kayak terbelah dua nih. Di satu sisi yang sedang mencari pekerjaan, di sisi yang lain mencari pekerja. Nah, ini ada perspektif yang menarik yang bisa kita kita obrolin di malam hari ini, yang punya 2 tujuan. Kita ingin melihat apakah seberapa signifikan, seberapa pentingnya program ini. Yang kedua, jika ada hal-hal lain yang perlu kita improve dari program ini, ayo kita kerjain bareng-bareng. Kira-kira. Nah, sekarang mungkin pertama dari Mas Fahri ini ya. Bisa diceritakan backgroundnya Mas Fahri dan sekarang apa ya aktivitas yang Mas Fahri jalankan, dan kemudian yang ketiga bagaimana Mas Fahri melihat program Talent and Career Development Program ini. Oke, makasih banyak Mas Gatot. Jadi perkenalkan kembali, saya Fahri Muhtar, saya FISIP Kriminologi angkatan 2016, tapi baru lulus kemarin Februari, jadi masih cukup fresh lah, masih baru banget lulusnya. Masih segar. Masih berondong. Ya, jadi kalau ditanya kesibukannya hari ini apa, saat ini kesibukan saya bantu-bantu di tim gubernur DKI. Oh gitu. Ya, sebagai asisten anggota TGUPP, jadi saya bantu-bantu di sana. Kurang lebih seperti itu kesibukan sehari-harinya. Nah, terkait dengan pandangan saya terkait dengan program ini, menurut saya ini ada program yang bagus karena saya sebagai generasi Z, sebagai Gen Z, memang melihat bahwasanya sebelum kita lulus itu dibutuhkan internship mungkin, karena harus sama-sama ya udah menjadi sebuah
hal umum bahwasanya saat ini untuk masuk dunia kerja itu semakin kompetitif. Betul. Sehingga memang diperlukan tuh internship terutama di saat akhir sebelum kita lulus. Kita perlu magang, internship, apalagi sekarang kan memang difasilitasi juga kan oleh Kemendikbud ada 20 SKS makanya menjadi hal yang sangat menarik ketika Iluni UI bisa menyediakan ini untuk mahasiswa ataupun alumni muda yang lulus. Tapi harapannya bukan cuma internship, mungkin juga untuk meningkatkan kapabilitas, bisa juga dalam bentuk pelatihan skill, peningkatan skill. Jadi mungkin ada yang butuhnya internship, dia mungkin bisa disalurkan untuk ke perusahaan yang sedang mencari kerja. Tapi mungkin ada juga yang dia udah internship, jadi dia butuhnya mungkin pelatihan skill, peningkatan soft skill, misalnya pelatihan pengolahan data, Excel dan lain sebagainya. Mungkin gitu sih Mas kalau pandangan saya. Jadi lebih kepada bagaimana sejak mahasiswa itu dipersiapkan gitu ya. Iya. Ya, baik itu hard skillnya misalnya dengan internship supaya lebih familiar sejak dini terhadap bidang yang kita tekuni. Yang kedua soft skillnya gitu ya. Gimana? Keren Mas Fahri. Kalau Mas Arya, gimana pandangannya Mas Arya? Oke. Kenalan juga kayak Fahri tadi ya. Arya Psikologi 2012. Kalau profesi atau aktivitas saat ini sih lagi meniti karir profesional, terutama di bidang people development. Kalau sekarang terakhir saya lagi ada di startup finansial di bidang learning and development kayak gitu. Dan di kantor-kantor sebelumnya juga sama di learning development. Tentang program ini ya, Bang Gatot ya. Saya langsung tertarik sejujurnya. Karena ada satu kata kunci yang itu dipakai. Apa tuh? Talent management. Gitu, talent management. Ini menarik karena mungkin juga saya relate, sebelumnya saya juga pernah di talent management gitu ya. Tapi ini tuh penting, cuman jarang sekali untuk diambil atau disebut gitu ya sebagai sebuah pendekatan yang komprehensif untuk mendevelop talent kita gitu ya. Kan kalau kita udah ngomongin talent management, sebenarnya pendekatan kalau dalam HR itu dia sudah lebih advance tuh. Pendekatannya lebih advance dan dia melihat people itu sebagai sebuah aset yang memang dia bisa berkembang lebih jauh kayak gitu ya. Nah kalau dalam konteks alumni gini ya, ini juga sebenarnya sangat menarik ketika kita mau implementasikan. Menyambung tadi yang disebutkan sama Fahri, kalau teman-teman UI Bang, kita percaya jago-jago lah secara kapasitas kognitif gitu ya, itu nggak usah diragukan. Karena ketika seleksi masuk aja itu kan udah sangat terseleksi, kompetitif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dunia kerja, yang kita bicarakan tentang skill kan, soft skill ataupun hard skill. Betul. Kalau itu sebenarnya kan sifatnya keterampilan yang sebenarnya beyond hanya lebih dari hanya sekedar knowledge. Betul. Kayak gitu. Dan ketika kita masuk ke industri, apapun itu bidangnya gitu ya, yang terjadi adalah dia sangat spesifik, ada sebuah responsibility, ada sebuah job desk, ada sebuah KPI yang harus di-deliver, dan itu sangat identik dengan nature industrinya, peran yang dia punya dan lain sebagainya, sehingga di situ pengetahuan nggak cukup gitu ya. Nah dari situ kita bisa simpulkan lebih lanjut, teman-teman UI itu potensial, tapi permasalahannya seberapa cepat potensi itu kita ubah jadi performance. Itu kan problemnya ya. Betul. Jadi performance, deliver result, dan itu akan berpengaruh ke karirnya gitu ya. Semakin tinggi karir, semakin impact besar yang dia kasih di tempat kerjanya ya, apapun itu gitu ya. Pastinya impact positif gitu. Nah, untuk mengubah ini dari potensi jadi performance ini kan yang butuh perangkat nih kayak gitu. Dan menurut saya di sini relevansinya program talent and career development menurut saya, karena gini, kalau sekarang di zaman sekarang kecepatan itu kan semakin matters ya, kayak gitu. Semakin kita lambat, semakin kita tertinggal, bener ya, kayak gitu. Nah makanya teman-teman yang potensinya udah besar, gimana dia bisa cepat benar-benar perform gitu ya. Dari yang dunia kelas, yang banyak kelas itu kan teoretikal sebenarnya ya. Jadi pekerja yang harus dipraktekkan. Di situ ada technical gitu ya. Kalau teman-teman di IT ya terkait IT-nya. Teman-teman di marketing terkait marketingnya gitu ya. Tapi nggak cukup buat itu, untuk menapaki jenjang karir kita kan butuh leadership, butuh soft skill juga. Sebenarnya intinya di dua hal itu. Nah ketika ada program yang bisa memfasilitasi, mengakselerasi ini, itu oke banget sih buat alumni Bang. Kalau saya gitu sih melihatnya. Ini keren nih.
ada dua yang tadi saya mengkritik nih ya. Beliau tertarik sekali dengan istilah talent. Talent. Ya. Nah, ya, talent management. Tadi sebelumnya kita selalu ngomongnya human resource management, sekarang ya kan? beda. Sekarang ngomongnya talent management. Mbak Eri, Ya. apa sih bedanya nih pendekatan human resource management Sama. dengan talent management ini? Ya. Nah, Jadi gini, gue tuh tadi tertarik sama apa yang Arya bilang ya. Ini sudut pandang user ya. 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 Sudut pandang Oke. memang pencari kerja. Tadi kan Arya bilang bagaimana mengubah yang namanya potensi jadi performance. Kan kalau orang manajemen kita hitungan dong, ini jangan sampai orang masuk kemudian kita mulai dari nol lagi, jauh Ya, kan berharap benar. orang tuh langsung siap kerja Mas Gatot. Betul. Jadi harapan gue tuh pada saat gue rekrut orang, dia siap kerja tuh nggak pakai proses lama, kan adaptasinya lama kan. Talent management itu maksud gue adalah bukan cuma kita meng-hire orang, tapi kita mendidik supaya siap. Nah proses mendidiknya ini yang menurut gue, makanya gue sepakat sama program lo bahwa kita nyiapin nih adik-adik kita yang masih kuliah maupun yang baru lulus. Gue udah ngalamin yang ini berbagi cerita ya. Kenapa gue tertarik lihat program dia? Karena sebelumnya gue di-hire oleh empat program. Pertama dari PB, terus dari Trisakti, dari VIA UI, dan dari Vokasi. Empat ini kita menyelenggarakan talent management. Dan talent management itu dimulai sejak mereka masih mahasiswa. Sebenarnya tadi yang Arya bilang, udah oke, dasarnya, basicnya memang anak-anak terpilih. Ya. Jadi kita mempercepat potensi bagus ini jadi performance gitu. Dengan cara apa? Apa-apa yang memang kampus belum poles, kita yang polesin. Ya. Kenapa kita punya potensi memoles? Karena kita udah masuk duluan dong di dunia kerja. Kita udah tahu dong lapangannya. Kalau kita berbagi itu ke adik-adik kita, sebenarnya balik lagi ke kita nih user. Ya. Karena kan kita pengguna mereka. Itu juga keuntungan buat kita. Makanya gue waktu itu nyoba waktu program ini tadi gue 4 tahun jalanin. Mereka nyiapin dari program siap sebelum magang. Sebelum magang. Sebelum magang. Jadi sebelum magang, ini adik-adik mahasiswa yang kualitas udah oke, dipoles bagaimana mereka sudah bermindset sebagai pekerja. Konsepnya pendekatannya coaching Mas Gatot. Oke. Sampean kan juga coach ya. Iya. Pendekatannya coaching dibagi per kelompok-kelompok kecil. Iya. Trisakti juga sama, meniru yang sama, tetapi mereka pendekatannya bukan coaching karena kelasnya gede banget. Oke. Kita bikin pembekalan magang sama pembekalan sebelum lulus. Jadi nggak bisa magang, nggak bisa dapat ijazah kalau nggak ikut kelas itu. Oke. Pembekalan. Tapi itu kelas besar ya? Itu kelas besar. Oke. Ya itu tiap kampus tergantung keadaan. Hmm. Nah terus gue coba modify di VIA UI. Kenapa? Karena gue kan pengguna VIA. Ya. Karena Hmm. kantor gue kan konsultan pajak. Oke. Ya kerja gue semua datang dari situ. Kalau mereka siap kerja, ya untung itu gue. Gitu. Jadi selain memang mengabdi buat alumni, gue juga kan merasa diuntungkan juga nih pekerja-pekerja muda gue yang pakai. Jadi kita masuk dalam konsep 6 kelas, 6 kali. 6 kali itu dijadikan wajib bagi mereka untuk mereka lulus. Mulai dari teknis yang dasar kayak Excel. Kadang-kadang kan di kampus nggak diajarin kita Iya, seperti betul, tadi bilang benar, ya. iya. Iya kan? Excel yang aplikatif yang buat dipakai kerja itu loh. Iya, Iya kan? Nah Betul. itu gue masuk dari situ sampai kemampuan menulis balas email. Balas email. Simpel tapi Simpel tapi ternyata banyak yang skip tuh soal balas email. Iya, Iya. penting. Itu penting. Makanya gue dari 6 kelas itu, dari Excel, nulis untuk balas email sampai bagaimana sikap kerja mereka. I Sikap see. kerja itu kan bagaimana mereka pada saat ngadepin rekan kerja, terus bagaimana etika kerja yang mungkin kampus nggak ngajarin. Nah itu 6 kelas itu jadi wajib. Gitu. Nah kemudian di vokasi juga kombinasi antara yang VIA sama yang Trisakti tadi. Nah gue mikir, ini kalau ada di nih program begini, semua fakultas dan semua alumni-nya bergerak, Iya. lulusan ini keren banget. Keren banget. Gitu. Itu maksud gue. Kenapa sih kita nggak bisa bikin? Jadi bedanya talent management itu talent management bener-bener udah nyiapin. Nyiapin ya. Karena kondisinya udah setengah jalan nih. Iya, Talentnya iya. udah terpilih, poles. Iya. Itu tadi ngomong Excel ya. Ini ada joke nih. Kalau anak teknik ya, anak teknik itu belajar matematikanya itu sampai kalkulusnya berjilid-jilid Ya, gitu ya, ya. aljabar linearnya berjilid-jilid, Ya. bahasa programnya macam-macam. Iya. Begitu kerja, yang dipakai apa? Excel. Benar. Lo gitu sama kan? Sama. Kira-kira begitu kan? Sama. Oh belajar di kemana-mana, Bidangnya dapatnya Excel. Excel. Biasanya Excel. Itu dipakainya itu. Lah gue nang ukur, pakainya Excel juga gitu kan. Makanya Excel tuh menjadi hal yang penting. Tapi suka Spreadsheet lah ya, Iya. Excel kan merah, spreadsheet. Iya, oh iya, spreadsheet. 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 Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita ngomong talent management itu kan sebetulnya sesuatu yang terencana, Rencana. gitu ya. Nah, ibaratnya kalau setiap orang itu
itu setiap individu, setiap talent itu sebetulnya harus mempunyai roadmap terhadap dirinya sendiri, gitu, ya kan? Itu betul kan? Nah, sekarang kira-kira untuk bisa setiap orang itu, setiap individu bisa punya roadmap terhadap dirinya sendiri, itu sebetulnya apa sih yang perlu dia lakukan pertama kali kira-kira? Ya. Apa ya? Mungkin kalau pengalaman saya pribadi, ketika saya sudah tahu diri saya mau ngapain, saya punya gambaran bidang yang saya sukain, saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang linear dengan saya bisa perlahan tuh bikin roadmap sendiri. Umur segini kerjanya di bidang ini, umur sekian mungkin udah ngambil S2 dan seterusnya. Mungkin itu sih, kalau dia sendiri tidak mengasah kemampuan dia nggak punya dia tidak melatih keterampilannya dia, sehingga dia tidak mengetahui nih dia keahliannya apa, mungkin akan sulit sih Bang untuk dia bisa membangun roadmap yang dia mau. Nah, ini ada Leon. Nah, ada Leon. Selamat datang, Leon. Oke, kalau Mas Arya. Oke, gimana punya roadmap ya, Bang ya? Ini menarik kalau secara subjektif. Sebenarnya saya orang yang sempat mengalami kebingungan atau kesusahan menyusun roadmap, gitu ya. Kenapa? Permasalahannya kadang ada beberapa. Yang pertama itu kita hidup di dunia yang sekarang itu banyak pilihan banget. Akses informasi yang sangat mudah, yang itu memudahkan kita buat tahu banyak hal. Itu otomatis kita banyak pilihan, satu. Nah, dengan banyaknya pilihan itu, yang kedua, biasanya kita juga nggak ngerti diri kita itu sebenarnya seperti apa. Kita nggak aware, kita nggak reflect kekuatan kita apa sih, kelemahan kita apa sih, kita suka apa sih, kayak gitu. Nah, itu kan perlu dibantu tuh untuk bisa menemukan itu. Nah, memang yang paling efektif based on pengalaman saya adalah kita terhubung ke mereka yang sudah punya pengalaman, kayak gitu. Dari situ kita bisa reflect gitu ya. Kita nggak cuma ngambil pengalaman dia dalam satu bidang tertentu, tapi bagaimana senior kita itu menemukan dirinya dengan segala dinamikanya, gitu ya, menghadapi lingkungan kayak gitu. Nah, ketika ada program talent management and career development ini buat alumni, sebenarnya menurut saya di situ kita memungkinkan untuk terjadinya proses itu. Gitu. Jadi buat orang-orang yang bingung, terutama fresh graduate atau mungkin kayaknya kalau sekarang sejak kuliah udah mikir ya, udah bingung kalau teman-teman sekarang kecenderungannya gitu ya. Nah, ketika dia dihubungkan, dia bisa ambil ilmunya, dia bisa ambil ya lesson learn lah ya, sebenarnya apa yang telah dialami alumninya. Jadi dia punya bayangan, oh kalau saya kayak gini, bayangannya kayak gini. Kalau saya ke situ, bayangannya kayak gitu ya. Betul. Terus dia selain itu sebenarnya harapannya para alumni udah senior bisa bantu buat reflect sebenarnya. Pendekatan coaching itu menurut saya sangat pas, sangat efektif sih. Nah, ini ada quote bagus dari saya tadi. Kesulitan menemukan siapa dirinya. Sebetulnya kan, apa strength-nya, weakness-nya. Saya ini sebetulnya cocoknya kerja dalam ruangan apa di luar ruangan. Nah, ya kan. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, karena di program kita yang pertama kita lakukan adalah talent mapping. Wah, nah cocok banget. Nah, talent mapping itu adalah kita bareng-bareng ada tools-nya tuh pasti ya. Pasti kan teman-teman psikologi udah akan siapin udah siapin tools-nya untuk bisa kita sama-sama merefleksikan sebetulnya kita ini seperti apa sih, iya kan? Potensi terbesar kita itu ada di mana sih? Hati-hati loh kalau di area ini kamu nggak terlalu serang-serang amat. Nah, kira-kira gitu. Sehingga kamu kedepannya akan sangat moncer. Bisa sih karena UI kan sebenarnya bisa kerjain apa-apa. Iya kan? Kayak saya anak elektro, saya bisa lakuin apa-apa kecuali elektro. Paradoks ya. Iya. Ini bencana. Intinya adalah bagaimana talent mapping ini. Kalau saya bayangkan begini, kalau kita bisa memapping talenta UI, dari sejak kuliah kita tahu portofolionya sebagian besar akan ada di area mana ya, itu akan luar biasa ya. Data itu kita dapat, kemudian bagaimana kita mengarahkan sumber daya manusia yang kita ini, kekuatannya seperti apa, itu masuk ke tempatnya. Nah, ini sebetulnya adalah titik awal
perjalanan talent kita nih untuk pengembangan. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya mau kenalkan nih abang ganteng yang sangat fenomenal. Oke, Bang Leon, mantan ketua BEM tahun berapa dulu Bang Leon? Tahun lalu 2021 Bang. 2021 ya. Oh, baru lulus berarti ya? Baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan dulu. Masih di dunia kerja. Bahasanya menarik makanya buat saya yang baru lulus ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu backgroundnya Bang Leon nih. Perkenalan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, bang-bang semua. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena dari Tebet ke Cibubur ternyata lumayan merah sekali. Jadi perkiraan kurang sesuai. Nah, saya dari FEB 2017 di jurusan manajemen dan benar-benar fresh graduate karena baru banget 3 bulan lalu lulus ya. Jadi wisuda terakhir yang dilaksanakan ya saya salah satu pesertanya lah gitu kira-kira. Ya tahun lalu sempat aktif juga di BEM dan lumayan juga ya di BEM kita mengadakan beberapa kegiatan tentang karir, makanya ketika kemudian masuk ke dalam tahapan iluni menurut saya itu akan lebih relevan lagi gitu karena tadi ini bahasan terkait karir ini sangat dicari-cari lah oleh alumni muda gitu. Karena sekarang pun saya juga sebenarnya masih yang proses mencari-cari gitu. Baru lulus langsung memberanikan diri masuk ke dunia bisnis gitu, mengajak teman-teman, tapi juga pengen nyoba dunia yang lain gitu. Akhirnya sekarang juga mulai bantu-bantu juga di Kementerian ATR di Tata Ruang, jadi masuk ke tim eksternal, jadi bukan PNS gitu, tapi ya ibaratnya akhirnya setiap hari juga bersinggungan sama dunia birokrat juga, jadi belajar juga di sana. Wah, keren. Anak-anak ini karirnya ini nggak bisa diprediksi ya, Iya. tempat-tempatnya. Jadi Dari betul cair anak ke pertanahan. ini tadi dia cair bisa kemana Cair, aja betul. sebenarnya Iya. gitu loh. Ilmu itu cair banget. Coba dia bisa ngerjain urusan tanah, Iya. kecuali ekonomi. Jangan-jangan nih. Oke, tadi kita udah sampai ke talent mapping ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong talent management kan awalnya harus ada punya baseline-nya dulu, ya kan? Kan tadi gua sempat ngobrol nih. Kalau ngomong talent management itu kan ujung-ujungnya setiap individu harus punya roadmap. Ya, untuk bisa bikin roadmap kan harus tahu lo saat ini ada di mana, lo pengen menuju kemana, Ya. terus gimana lo menjembatani gap itu. Ya. Kan gitu kan, itu adalah roadmap kan? Ya. Kan. Nah, untuk tahu ada di mana itu baseline-nya kita cari pakai yang namanya talent mapping. Ya. Talent mapping ini nanti adalah program yang akan kita kembangkan. Kita kembangkan toolsnya, sebenarnya toolsnya sudah siap. Yang paling penting sebenarnya bukan toolsnya, mengartikulasikan tools ini, hasilnya ini untuk setiap individu dan menyampaikannya untuk menjadi motivasi, itu pekerjaannya Mbak Eka itu. Sebagai psikolog ya kan, kalau gue nyampein isinya lo ancur nih di sini nih. Kalau itu yang disampaikan yang terjadi ya demotivasi. Kalau Mbak Lebih semangat. Iya, kalau Mbak Eka itu sebagai psikolog pinter dia, how to say no but like yes. Itu keahlian beliau. Mengemas. Nah, setelah di mapping, lalu kemudian kan kita akan punya, kalau masih di mahasiswa pasti kebutuhannya apa? Internship mungkin ya, untuk kebutuhan internship segala macam. Nah, menurut Leon sendiri, dulu kebutuhan internshipnya bisa dipenuhi dari mana dulu? Gimana sih caranya? Ya, oke, thank you Bang. Ini bahasan menarik ya terkait internship ya. Karena waktu saya pernah intern juga dan waktu itu ketika intern itu salah satu karyawan yang ternyata alumni UI juga bilang bahwa salah satu stigma mahasiswa UI atau lulusan UI itu adalah dianggap kutu loncat. Karena baru sebentar, misalnya 3 bulan, 6 bulan gitu udah keluar ya udah pindah. Dan salah satu diskusi kita waktu itu mungkin karena mereka merasa bukan di bidang yang pas gitu. Jadi itu karena kekurangan
peluang intern waktu mahasiswa. Padahal ketika mahasiswa misalnya ada libur 3 bulan, itu kan sangat mungkin untuk dimanfaatkan untuk intern, dan ketika internship itu mereka bisa dapat mana sih yang cocok, gambaran gitu. Oh ternyata misalnya tadi anak manajemen, gue anak manajemen berkarir di bidang keuangan cocok, atau ternyata nggak cocok, cocoknya kemana, dan itu bisa didapat ketika masih mahasiswa gitu. Sehingga ketika udah jadi alumni, nggak yang kayak dibilang kutu loncat tadi baru 3 bulan ternyata nggak. Iya. Jadi feel-nya udah didapat ketika internship tadi ya. Betul. Jadi susah nggak sih lo cari tempat magang? Iya. Itu salah satu yang kemudian ketika kita masuk, ketika udah tahu nih, oh iya harus intern supaya ini, ternyata ada kekurangan juga, ada kesulitan juga di mana mencari tempat intern yang kemudian mau menerima mahasiswa yang misalnya pengalamannya belum, atau ketika kita yang jurusannya misalnya nggak inline, tapi kita penasaran nih, pengen tahu. Iya, pengen tahu sama bidang itu. Ketika masih mahasiswa itu akan lebih sulit gitu. Misalnya kayaknya penasaran nih sama kreatif, tapi jurusan kita nggak ada kreatifnya nih, jurusan yang pakem lah gitu, yang udah jelas hitung-hitungannya dan sebagainya. Nah, itu kesulitan pertama. Jadi menemukan tempat yang cocok, yang pas gitu. Beda ketika misalnya kita punya mentor lah ibaratnya, yang nanti bisa mengarahkan kalau mau coba bisa di bidang ini dulu atau apa dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga secara peluang juga gitu. Mungkin kalau angkatan yang sekarang agak berbeda kali ya, karena waktu angkatanku agak sulit cari tempat magang karena kita benar-benar mandiri. Kalau sekarang ya, kalau kita bisa bilang ada juga kampus Merdeka itu lumayan oke ya, karena mereka kerja sama kampus, ada program magang bersertifikat juga di BUMN, kemudian juga ada beberapa swasta yang juga menyediakan. Ya tapi balik lagi juga untuk kemudian bisa apply ke situ, mahasiswa kan juga butuh basic knowledge yang ketika sebelum dia terjun udah tahu dulu nih. Udah dibekali. Iya, ya tadi kalau yang Bang Atot bilang ya udah bisa mapping sedini mungkin lah. Mau kemana, harus belajar di mana, harus ngapain. Nah, kesulitan itu tuh karena ya jujur aja di kuliah, di kelas kita nggak belajarin itu. Buku kita belajar, tapi kemudian nanti praktiknya gimana? Iya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke acara kita KPU, Kupas Program Utama GPU. Bukan gosok pijat urut yang licin-licin ya. Gatot Priyo Utomo. Oke, tadi kita udah mulai menghangat diskusi kita bicara tentang talent management ya. Talent management itu ternyata beda loh dengan hanya sekedar human resource management. Karena kita merencanakan proses pengembangan talenta ini mulai dari fase awal sampai nanti betul-betul jadi gitu ya. Tadi terakhir kita bicara tentang internship. Ya. Internship itu ternyata kalau dari perspektifnya Leon tadi, bahwa ternyata itu sangat vital ya, sangat penting ya untuk memberikan kekayaan wawasan bagi para mahasiswa sebelum bertransisi menjadi masuk ke dunia kerja gitu ya. Nah, sebagai pemberi kerja nih ya, bagaimana sih Mbak Eri ini memandang anak-anak magang gitu ya? Ini ngerepotin gua, ini nyusahin gua, atau sebetulnya ini adalah sebuah sumber daya juga? Buat gua dan manajemen perusahaan di tempat gua kerja, ini magang ini adalah menguntungkan buat kami, tapi bukan sekedar pekerja murah, bukan, tetapi mereka adalah regenerasi. Nah, kalau misalnya kita memandang dia ngerepotin, kan kita juga, perusahaan kita nggak stuck begitu ya, terus kita berkembang, orang kita tambah. Cuman memang ini, talent management ini penting supaya tadi yang gue bilang di awal, bagaimana ketika mereka masuk ke tempat magang pun setidaknya walaupun sedang mencari jati diri, keadaan cepat ya sih buat gue, at least sikap kerjanya udah siap. Gitu. Attitude dan behavior ya. Behavior kerja udah siap. Iya. Gak apa-apa dieksplorasi masih umurnya dong, dia mengenal karir yang tepat buat dia. Nah memang harapan gue di Iluni nanti itu ada program yang nyiapin para lulusan ini untuk nomor satu mengenal dirinya. Kalau dia nggak kenal dirinya, dia nggak bisa milih karirnya loh. Iya kan? Jadi sebelum kita masuk ke mana karir yang tepat buat dia, di talent mapping itu emang juga selain kita ngetes dia sebagai toolsnya, feedback itu penting. Feedback itu penting supaya bisa eksplorasi lebih dalam. Apakah ini memang sesuatu yang memang dia minat atau hanya sekedar ikut-ikut? Ini anak sekarang banyak kan gampang ikut-ikut karena apa yang ada di sosial media, informasi yang terlalu banyak.
membuat mereka nggak kenal diri mereka sendiri. Nah, dengan adanya mentor atau coach nanti yang mendampingi para abang-abang alumni yang udah berpengalaman, itu ngajak mereka mikir untuk menghargai apa potensi mereka, gitu. Dari situ, kalau emang itu passionnya, itu memang yang dia ingin cari, ya kita tinggal bantu cariin gimana ya. Talent mapping itu menurut gua di situ letaknya, bukan toolsnya, tapi eksplorasinya. Eksplorasinya. Nah, ini kita butuh alumni sebenarnya. Nah, Setuju. Soalnya generasi sekarang tuh banyak yang FOMO. apa Yes. itu? FOMO apa tuh? Missing out. Jadi dia tuh takut ketinggalan. Jadi dia ikut-ikutan. Misalnya dia ngeliat teman-temannya pada bangun di startup. Bisa jadi dia nggak passionate di startup, dia Betul. pengennya jadi ASN, jadi PNS. Bisa aja. Tapi karena dia FOMO, dia takut ketinggalan, ikut-ikutan lah dia magang di startup. Dan ketika magang pun mungkin stres nggak sesuai dengan ekspektasinya dia. Kayak gitu. FOMO. Oh, ini baru. Bahasa Wah. Ini kayaknya kalau gua debat gitu, lu jangan FOMO gitu ya. Gaya banget ya. Gaya banget, ada jaksel gue gitu. Oh iya, betul. Keren. Jadi memang nah ya, gua sih refleksi ke anak gua sendiri Iya, nih. iya. Jadi ini menurut gua anak gua ini cukup keren ya. Jadi pada saat dia di Fakultas Hukum 2018 ya, Fakultas Hukum 2018 dia ekstrakurikulernya itu nggak mulai serius-serius sih, perfilman. Oh, perfilman. Tapi tetap aja pulang jam 2 pagi, jam 1 pagi, ngapain sih? Gua mesti jemput ke Depok gitu kan, tengah malam. Nah, cuman ada yang satu hal yang menarik, ketika dia mulai mau ambil magang, dia bilang ke gua gini, panggil gua Dedi. Ya, walaupun orang Jawa manggil tetap Dedi, beda. Tapi nih, kalau udah Dedi. Logat Jawanya ya. Tetap Dedi gitu kan. Walaupun enggak. Dia bilang gini, sebagai anak hukum, gue punya dua pilihan, Dedi. Satu, gue sebagai lawyer in-house Ya. di korporasi, atau gue jadi practical lawyer. Gue mau abisin 1 tahun untuk 6 bulan ada di sini, 6 bulan ada di sini. Jadi dia 6 bulan pertama dia magang di lawyer law firm, dia kerjain aja betul-betul kontrak apa tuh, malah sebenarnya banyak duitnya juga karena habis itu kan nyambi review kontrak, translate gitu-gitu kan lumayan. Kedua, dia kerja di sebuah perusahaan fintech dan memang jadi membantu tim legalnya perusahaan itu. Ya. Nah, ketika dia lulus, gua itu dia kan ngelamar-lamar. Gua nyuri-nyuri dengar ketika dia diinterview oleh seorang partner di sebuah law firm, dia ditanya, kenapa kamu pilih ini? Kenapa kamu pilih kerja di law firm? Jawabannya gini, Pak, saya sudah lakukan research. Saya sudah magang di dua tempat, satu yang berkarakter in-house dan satu berkarakter practical lawyer. Dan dari situ saya tahu passion saya adalah di practical lawyer. Artinya apa? Sebetulnya magang ini itu sebetulnya bisa menentukan arah kita ke depan. Betul. Ya. Tapi sebetulnya magangnya nggak cukup. Kita sempat yang tadi Mbak Eri sampaikan, kita udah siapin berapa? 1.100 mentor. Ya. Nah, Itu perlu buat anak-anak. yang akan mengassist nih teman-teman kita yang baru-baru lulus atau menjelang lulus. Ini mentor-mentor ini bukan mentor-mentor sembarangan, dan anak-anak yang ikut bukan anak sembarangan, karena star-star yang akan kita ikutkan, kita pilih, untuk supaya satu mentor akan membawa 5 lulusan ya, untuk kemudian dia temani mungkin 2-3 tahun di awal karirnya untuk dia membentuk karakter sebagai kerja. Dan kita membuka ya, kalau nggak salah kita waktu itu desain programnya alumni yang sudah mapan, yang sudah sukses, Jadi mentor. siap untuk jadi mentor, akan mengawal teman-teman mahasiswa. Artinya kalau ada 1.100 mentor, satu orang 5 mahasiswa atau 5.500 yang bisa kita bawa ke gerbongnya, ya kan? Kalau 1.100 ini
sukses, pasti lebih banyak lagi alumni kita yang akan tertarik kan untuk membawa gerbong lebih besar lagi. Ini UI-isme. Betul. UI-isme itu di sini, anak UI nolong anak UI itu. Iya, nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Kita. Oke? Itu, jadi setelah tadi kalau mappingnya kita dapat, internshipnya kita urusin, mentoring dan coachingnya kita siapin, selanjutnya kerjaannya itu sendiri. Iya kan? Lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini kan ada tuh orang yang bilang dari kawan ke kawan, gitu ya, dari kawan ke kawan, dari iluni ke yang deket-deket iluni. Tanpa bantuan teknologi menurut saya, yang bisa ditolong itu yang cuma sering datang ke sekretariat, ya nggak? Betul. Iya nggak? Gimana caranya kita nolong teman-teman kita, alumni kita yang ada di Jayapura, memperbesar ruang, equality dari sisi akses, ya kan? Satu-satunya jawaban teknologi. Itu kenapa kita mendorong platform teknologi yang akan memfasilitasi. Karena kalau enggak, cuma yang dekat sama pengurus saja bisa ketolong terus. Itu yang nggak boleh. Nah, Teknologi itu yang nggak boleh. Itu yang bridging. Dan yang kedua dengan teknologi, kayak Mbak Eri yang punya kemampuan untuk atau yang membutuhkan, itu kan jadi jauh lebih mudah. Iya, mudah gue yang aksesnya jadinya. Di teknologi itu juga teman-teman kan bisa menampilkan profil kan, ya kan, menampilkan profil. Nah ini sebetulnya yang gue pengen ya. Ini bentuknya seperti apa gue nggak tahu, karena setiap orang harus menjual dirinya sendiri kan. Ya pasti. Ya kan, harus menjual dirinya sendiri, tetapi pasarnya ada satu. Yang kedua, kita pengen punya digital channel yang talenta kita itu tampil di situ. Ya, kemampuan terbaik tampil di situ, sehingga publik tahu kita punya kemampuan itu. Itu yang ingin kita dorong sebetulnya. Di samping harus bisa mengupgrade profil di masing-masing kan. Nah, butuh nggak kira-kira Mbak Eri kemampuan untuk bikin CV, mengupgrade, mengkomunikasikan dan lain sebagainya untuk bisa diterima dengan baik di publik, diterima dengan baik di market. Ya. Gini, gue tuh baru dengar ada, ini nyambung ya biar gue cerita juga. Tren baru-baru ini, tim gue bilang ini ada HRD atau HC yang nggak tahu beneran apa enggak, capable apa enggak. Mereka tuh mengeluh, tapi ramai di media sosial. Mereka ngeluarin ini loh CV yang baik. Ternyata yang mereka ajarkan itu ternyata bukan CV yang baik gitu loh. Gue kaget ya trennya sekarang, bahkan di beberapa Instagram yang mengaku human capital itu mengatakan CV yang oke itu nggak usah nyebutin tahun lahir, nggak usah nyebutin tahun angkatan. Enggak banget loh buat pencari kerja, user itu enggak banget loh, itu kan informasi basic supaya kita tahu. Ternyata ada misleading yang diajarkan oleh pihak-pihak yang enggak capable ini untuk memberikan informasi yang sama sekali nggak bertanggung jawab. Nah dengan adanya platform ini, teknologi yang menyatukan kita semua, paling nggak pelatihan yang untuk ini standarnya informasi yang memang sebenarnya itu bisa didapat oleh siapapun alumni UI dimanapun dia berada, gitu maksud gue. Jadi kalau kita selama ini kan cuma karena ada event yang bisa datang ke Depok ikutan. Nah maksud gue ke depannya nggak batas ruang dan waktu itu nggak ada urusannya gitu. Tapi kita tetap bisa memberikan informasi dasar itu. Karena kita bisa kalah cepat nih sama pihak-pihak yang masif di media sosial walaupun mereka nggak capable di situ. Itu yang gue nggak mau gitu. Jadi dengan adanya alumni dari iluni menjembatani teknologinya, kita bikin standar yang memang itu proper dan diterima gitu secara profesional dan lebih bertanggung jawab. Yang membuat adalah orang-orang yang pro gitu. Jadi dia berburu pada tempat yang benar gitu loh. Menurut lo gimana ya kalau ada begitu ya? Kalau itu sangat-sangat sepakat. Tadi saya waktu Bang Gatot bilang itu udah langsung bayang TikTok, Twitter yang ini CV yang baik ya kayak banyak anak muda yang ditolak berikut CV yang baik. Oh gitu ya. Kita nggak tahu nih karena nggak tahu dia karena penjelasannya meyakinkan langsung kita tiru gitu. Iya. Ternyata ya kita nggak tahu makanya bagaimana kemudian validasi.
Kenapa ketika kita melihat informasi itu langsung semangat itu? Ya karena di kuliah tadi kita nggak belajar itu gitu loh. Jadi pas di waktu yang membutuhkan ada informasi itu lewat, kita udah nggak kemakan nggak background checking ini siapa ini orang siapa, tapi kayak kok banyak yang nge-retweet, banyak yang nge-like ya, kayak langsung oke saya ikutin nih gini. Ternyata kita nggak tahu lah. Takut ketinggalan. Ya itu jadi padahal itu basic kan. Saya tadi buat CV, kemudian banyak juga ini kalau kamu di interview sama user ini jawaban kamu gitu. Padahal kita juga nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi siapa gitu ya? Iya, tapi karena kita benar-benar ibaratnya nggak punya basic knowledge itu, ya udah kita tontonin sampai habis. Karena kita penasaran. Dimasukin lagi dalam otak. Iya. Kita aplikasikan lagi. Nah, atau ketolak karena itu. Jika dalam posisi lagi mencari pekerjaan. Iya. Benar. Udah aja semua informasi Iya. dimakan aja ya. Benar. Ya itu banyak kejadian lah, jadi sangat menarik. Baru, gue juga baru tahu. Iya. Kemarin di notin gaya CV yang sekarang salah banget deh, Vin. Gue bilang kita nge-review dari beberapa CV. Oh iya, jadi akhirnya kita harus di-confirm ini CV yang tidak menggambarkan. Banyak hal seperti itu. Jadi ini dari mana? Disebutin nih sama staff gue yang anak 2018 ke 2019. Ini nih banyak nih gini dan itu soal misleading semua. Iya. Nah itu maksud gue dengan ada teknologi, dan teknologi itu nanti juga kita sebarkan informasinya lebih masif ke beberapa platform yang anak-anak muda biasa pakai, tapi bertanggung jawab sumbernya gitu loh. Iya, betul, menarik. Gue pengen nyambung satu nih Bang. Tadi kan ada yang menarik juga, UIisme. Kita saling bantu gitu ya. Betul. Kalau dalam konteks karir, setelah kita talent mapping, mereka kita siapin, mereka masuk, mereka kan akan menjalani prosesnya ya. Jenjang karir itu apapun bidangnya mereka akan tapaki satu persatu. Ada satu hal penting Bang sebenarnya itu yang bisa mempercepat karir itu. Itu gue sebut promotor. Oke, promotor. Gimana tuh? Jadi gini, refleksi gue pribadi, ketika kita masuk ke sebuah company gitu ya, atau tempat kerja apapun gitu ya, in the end kita itu perlu promotor yang bisa nge-promote kita sebenarnya. Oke. Sebenarnya ini nggak hanya dalam konteks kita untuk menaiki jenjang karir ya, tapi buat masuk ke dunia kerja, promotor penting. Jujur Bang, di pekerjaan gue sekarang dan sebelumnya gue bisa masuk atau dapat pekerjaan ini karena dalam tanda kutip gue ada promotor. Orang yang sudah gue kenal, dia kenal dekat, dia membutuhkan tenaga profesional, dia tahu gue gitu ya, dan dia bisa nge-promote anak ini oke. Karena kesempatan ke lu gitu, dia Iya, buka jalan buat lu. membuka jalan buat saya gitu ya. Dan setelah saya masuk, kebutuhan untuk menjadi mendapatkan promotor itu sangat penting juga. Nah, apa kaitan sama yang kita bicarakan sekarang? Tentunya kita kan sebagai mungkin kalau alumni senior, ketika mau promote orang kan juga nggak mau sembarangan kan. Yang kita promote dia berkualitas. Bolehlah kita sama-sama alumni UI, tapi gue perlu lihat kualitas lo, karena kan itu akan dipertanggungjawabkan kayak gitu. Nah berarti harus tahu dong secara valid anak ini seperti apa. Nyambung ke platform tadi, ketika tadi misalnya bisa diberikan satu ilmu atau skill yang tervalidasi, sumbernya kayak CV, bikin CV gitu ya, ataupun nanti ketika dia udah masuk ya banyak skill lah ya, yang itu di situ bisa tervalidasi. Oh bener anak ini benar-benar dikembangin, dia pernah berlatih ini, dia akan menguasai ini gitu ya. Maka alumni senior kita sebenarnya akan lebih mudah untuk nge-promote. Gue punya nih junior nih, dia bagus. Dia karena apa? Karena gue tergabung jadi mentornya dia. Gitu Dia ya. tahu banget orang. Dia tahu banget orang Berarti ini bisa gitu ya. referensinya ada ya. Referensinya ada gitu ya. Nah setelah itu ya kita nggak akan sungkan buat nge-promote gitu ya. Nah itu yang kayaknya penting juga tuh ketika kita ngebangun program ini sebenarnya. Oke. Good point. Dan biasanya promotor itu ada di satu tempat kerja ya, punya satu perahu ya. Nah, ya memang ini kan seringkali ada stigma-stigma ya, yang bilang kalau anak UI ini UUII, lu buang-buang gitu kan, ya cuek-cuek kan. Padahal sebetulnya menurut gua sih, ya ada juga sih yang UUII, tapi ada banyak juga yang cukup care sebetulnya. Tapi yang terpromosikan yang muncul tuh selalu yang negatif-negatif. Karena yang negatif itu yang paling gampang nyebar. Positif. Makanya saya bilang harusnya kita itu yang dimunculkan adalah enggak kok salah, anak UI itu kompak. Betul. Ya enggak?
Jadi stigmanya yang kalau semua orang ngomong susah, anak UI mah nggak kompak, ya nggak kompak betulan, ya nggak? Tapi mulai dari ini kita rubah itu harus. Enggak kok, anak UI kompak. Setiap anak UI rela jadi promotor buat juniornya. Nah, Tentunya dong. iya kan? Nah, kalau kita bisa rubah nih, itu jadi first message-nya itu ditangkap alam semesta ini dengan benar gitu. Kalau yang dibilang anak senior anak UI itu nggak pernah memperhatikan juniornya, ya kejadian betulan. Iya. Tapi gini bang, gue tuh ngeliat kadang-kadang bukan UUII begitu sih, lebih karena nggak tahu bagaimana mau merangkul adik-adik. Ya, nggak ada channelnya mungkin. Gapnya juga terlalu jauh. Gapnya terlalu Misalnya jauh. udah jadi VP, manager, Iya. udah 20 tahun nih sama yang presiden Nggak juga. ada ini Ya, lagi, buat nggak ada ngocak lagi. ke Nggak ada sini. jembatannya. Nggak ada jembatan. Nah, betul. dengan bikin ini menurut gue ini bagian dari harusnya ini bisa menjembatani yang UUII ini sebenarnya bukan maksud, tapi nggak tahu kemana. Betul, betul. Karena ya ini yang gua selalu sampaikan, ada tingkatan hubungan sebetulnya, ya. Lu kan nggak tiba-tiba akan gue baru kenal nih Arya, lalu tiba-tiba langsung percaya hari ini detik ini juga. Benar. Nggak mungkin. Betul. Kan selalu you know me, I know you. I know you. you like me, I like you, you trust me, I trust you. You pay me baru. Nah, ya kan? Nggak mungkin dari no langsung pay. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, tinggal sebetulnya akselerasi dari no trust ini peran yang harus dimainkan Uni. Betul. Ya nggak? Ya. Untuk mengendorse tadi, kenapa? Kita punya referensinya ada, ini udah dimentor oleh si A, si B, si C. Lalu kemudian, oke, ada training dan sertifikasi yang kita build di dalam, misalnya gitu ya, ada training dan sertifikasi, ini track record-nya jelas, sehingga apa? Dari no trust bisa kita akselerasi. Dan tugasnya talent management dan career development program ini untuk melakukan akselerasi itu semua. Ini ada cerita menarik Bang, waktu saya tahun lalu ketua BEM, itu saya sempat kan bikin acara karir, kemudian mengunjungi salah satu alumni yang udah jadi direksi di BUMN, Bank BUMN. Kita ngobrol, terus kemudian juga approach beliau jadi pembicara. Ya kemudian dia cerita bahwa gue tuh sebenarnya pengen banget balik ke kampus, dalam artian membawa ilmu sebagai praktisi untuk kemudian dia dibagikan ke mahasiswa. Tapi ya pertama secara sistem agak sulit karena harus jadi dosen dulu misalnya dan sebagainya. Yang kedua secara ruang, kalaupun misalnya hanya yang sebulan sekali misalnya itu belum ada ruang. Jadi kayak gue nggak melihat ada ruang buat itu. Makanya ketika kemudian mahasiswa kayak BEM datang ada acara kayak gini, gue sangat seneng gitu dan sangat mau buat ngisi ya. Jadi tadi dari situ emang kelihatan bahwa sebenarnya banyak senior alumni yang udah berpengalaman itu yang mau gitu, willing buat membagikan itu ke teman-teman mahasiswa kalau alumni muda. Tapi ada ya nggak tahu, ada gap dan lain sebagainya. Makanya Iluni itu sangat layak dan sangat bisa untuk jadi platform, untuk jadi jembatan itu. Gitu. Iya. Sebenarnya tinggal direkam aja, kita taruh di platform kita, apa yang mereka share, Bisa. ya kan? Contoh juga ini ya, ini gua betapa perlunya kita platform ini. Contoh kayak teman-teman disabilitas. Beberapa perusahaan gue itu sudah berkomitmen pada United Nations untuk mengambil orang-orang disabilitas. To be honest, ini nggak gampang dapetnya, kan nggak dapat informasi. Makanya kemarin ada pembicara di tim Mas Gatot bilang ini nih ada disabilitas, langsung gue ambil. Karena apa? Itu butuh kuota itu. Andai kan kita punya platform yang anak-anak disabilitas ini bisa akses dan mereka menampilkan CV mereka juga sama equal kayak kita. Perusahaan-perusahaan yang seperti perusahaan gue itu ketolong banget untuk memenuhi kuota-kuota itu tadi. Oh iya. Dan itu memang lagi kita pikirkan BRI. Iya, Kenapa? Disabilitas ini teman-teman bisa jadi kalau ada yang sejak lahir. Ada Ya kan? kecelakaan. Ada yang di tengah-tengah ada kecelakaan, akhirnya dia kehilangan mama. Ada yang ada penyakit, sakit misalnya, kena stroke, terus kemudian dan ini yang tadinya, padahal kan secara brain, secara kemampuan mereka masih berfungsi dan kontribusinya bisa dilakukan lebih. Nah ini kita harus formulasikan secara khusus nih Mbak Eri, programnya untuk teman-teman yang kayak gini karena menyangkut langsung ke penghidupannya mereka yang tiba-tiba dari produktif menjadi tiba-tiba tidak produktif karena
faktor-faktor tersebut. Jadi ini kelihatannya kita harus Seriusin kan ilmu ini seriusin. milik kita bersama. Betul Mereka harus buat sekali. semua orang gitu kan. Termasuk yang disabilitas. Betul. Gitu, makanya kita bergerak bersama. Oke, kita sudah sampai limit waktu selama 1 jam. Nggak kerasa gimana? Kesannya? Kayaknya baru 5 menit. Kayak baru 5 menit ya. Arya? Kalau kita terusin bisa sampai pagi nih, Pak. Sampai pagi ya, karena bahasanya ternyata menarik ya. Menarik Bahasanya menarik ya. Gimana Bu Dewi? Seru. Jadi menyuarakan isi hati user. Iya. Kalau Theo gimana? Ya itu tadi ini sangat menarik karena ya relate buat alumni muda yang baru 3 bulan. Tiba-tiba ibaratnya ini cerita penutup lah. Saya ngelihatnya abis lulus tuh kita balik jadi nol lagi. Betul. Nah, betul. nanti ketika jadi nol itu ada 2 pilihan, antara kita linier pelan-pelan jadi 0,1 atau ada eksponen di situ, bro. Nah, alumni yang udah berpengalaman, jejaring dan lain sebagainya, itu akan sangat menentukan apakah kita akan linier atau kita eksponen. Dan menurut saya dengan semua potensi yang dimiliki alumni UI, harusnya fresh graduate UI lebih mudah untuk menjadi eksponen tadi. Nah, Betul. Jadi ini bahasan yang Bahasan sangat yang dibutuhkan ya pertama teman-teman. Bahasan kita yang pertama tadi. Tadi ada quote yang bagus karena talent management yang kita bangun inilah yang akan mengkonversi ya, mentransformasi dari energi potensial menjadi energi kinerja. Jadi energi potensial. Karena potensi anak UI itu kan nggak main-main, saingannya banyak, bimbelnya banyak. Bener. Yang gede. Pressure-nya dari mahasiswa udah gede. Pressure-nya banyak, saingannya banyak, semua terus cream of the cream. Iya. Indonesia punya talent gitu kan. Ini potensi semua, tapi nggak jadi apa-apa kalau kita nggak berhasil mengkonversi menjadi energi kinerja. Oke, teman-teman, ini keren banget. Jadi dari diskusi ini sebetulnya hati saya cukup berbesar hati ya, karena ternyata yang kita pikirkan untuk talent and career development program ini sepertinya akan bisa cukup banyak menyentuh kebutuhan banyak alumni dan membantu banyak alumni juga untuk maju lebih cepat karirnya dan juga bisa yang terpenting lagi sebetulnya impact secara luasnya adalah untuk UI dan untuk Indonesia. Ya. Terima kasih. Kita bersama-sama akan undur diri. Mari merapat ke nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been roaming around, always looking down.